Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKHI Bener. Pagi hari ini semua sehat, semua sejahtera, puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dalam rangka kita memperingati Paskah Tuhan Yesus 2020. Sekalipun keadaan mencekam, mungkin hati kita tidak nyaman, tidak tenang, tapi kita yakini bahwa dalam Paskah tahun 2020 ini kita akan berbahagia. Kita punya pegangan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan firman Tuhan ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu Saudara, dalam peringatan Paskah tahun 2020 ini, sebelumnya kita banyak mendengar berita-berita yang sangat menyedihkan, yang membuat kita tidak nyaman, tidak tenang. Hati kita bersusah dan berduka. Nah, itu dapat saya katakan sebagai berita-berita yang bodoh. Sebagai orang percaya kita harus mendengarkan berita-berita yang baik setiap hari, supaya iman kita bertumbuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa berita kebangkitan Yesus dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui kisah kebangkitan Yesus sebagai berita yang bodoh. Pada bagian awal pembacaan dari kitab 1 Korintus 1, orang-orang non-Yahudi menyatakan itu berita yang bodoh, jangan dipercaya. Tetapi kita mengetahui dari firman Tuhan, berita kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah berita yang bodoh. Mari kita perhatikan, mengapa berita kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah bukanlah suatu kebodohan. Yang pertama kita perhatikan pada 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Karena apa? Kristus sungguh-sungguh mati. Dia mati menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sifat dari berita itu sungguh-sungguh nyata dan amat penting, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa demikian? Kita mempercayai kitab suci ini, Injil yang kita imani ini. Dan dituliskan ayat 3 bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Apa yang sangat penting itu? Bahwa telah didengar oleh mereka, rasul-rasul, bahwa Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kata orang itu berita kebodohan, itu tidak benar. Pertama, Yesus benar-benar telah mati. Banyak teori yang menyangkali kematian Tuhan Yesus. Banyak sekali orang yang menyangkali, enggak, Tuhan Yesus tidak mati. Bahkan orang-orang mengatakan di Injil Yohanes 19 ayat 31 sampai 34 bahwa yang mati itu adalah Yudas, bukan Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. 1 Korintus 15 ayat 4 berkata begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Dia bangkit dari kubur yang tertutup rapat itu bisa terbuka oleh kuasa Allah supaya Yesus bisa keluar kemudian menyatakan kemuliaannya kepada dunia.
Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku bisa mengalahkan maut. Aku bisa bangkit dari kubur supaya maut itu dikalahkan. Yesus bisa menang. Kolose 1 ayat 18 dituliskan, Yesus adalah pribadi pertama yang bangkit dari semua orang mati. Yesuslah anak tunggal Allah yang mampu mengalahkan maut karena kekuasaannya. Tidak perlu diragukan lagi. Kita bukan percaya kepada berita yang bodoh, tapi kita percaya kepada Alkitab yang menuliskan, yang mencatat bagian ini. Kemudian yang ketiga, bukanlah suatu kebodohan karena Yesus menampakkan diri. Menunjukkan ini loh, tubuh kebangkitanku. Dituliskan pada ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 rasul, selanjutnya lebih dari 500 saudara sekaligus. Banyak sekali orang yang menyaksikan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Orang melihat sendiri. Oh benar, inilah Yesus yang beberapa hari yang lalu kami dera, kami celah, kami ludahi. Kemudian dia mati di bukit Golgota. Jadi Yesus benar-benar mati, benar-benar bangkit. Yesus benar-benar menampakkan diri kepada ratusan orang sekaligus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman kita pagi hari ini? Jangan ragukan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah akan terus kita ingat dan kita rayakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Masalah, penyakit yang ada saat ini, yang menderita, banyak sekali orang yang mengalami penderitaan karena virus corona. Jangan takut Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Berita sukacita, berita kemenangan, berita Tuhan Yesus memulihkan kita itu ada dan pasti. Bukanlah sesuatu yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut tanpa bukti yang jelas. Monggo Bapak Ibu, jemaat GKAI benar, apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Sampai saat ini, apakah kita tidak tergoyahkan sekalipun banyak orang yang meragukan kekuatan, kemampuan, pengharapan yang Tuhan beri? Tuhan memberi berita yang pasti. Injil Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat GKAI benar, saya merasakan betapa rindunya kita untuk beribadah bersama. Kita merasa dikuatkan ketika berada di gereja. Tapi Tuhan mau mengajar kita saat ini. Dimanapun kita berada, kita akan tetap percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus yang membangkitkan iman kita, membangkitkan kehidupan kita untuk terus taat dan setia. Beribadah kepada Tuhan bukan hanya di saat kita ada bersama di ruangan GKAI benar, tapi di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, mari kita bangkitkan semangat kita. Semangat iman percaya kita kepada Tuhan. Justru di saat seperti itu, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita bahwa kita orang-orang yang percaya kepada berita kebangkitan Kristus, sehingga kita mengimani dan melakukannya. Apalagi pasca tahun 2020 di saat ujian-ujian hidup kita hadapi. Monggo Bapak Ibu tetap semangat. Saya imani Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa dalam ibadah perayaan Paskah pagi hari ini. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kami semua. Kami merayakan Paskah pagi hari ini di tahun 2020 dalam kondisi dunia yang mencekam karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh muka bumi ini. Tapi kami meyakini bahwa Tuhan sudah memberi kelegaan kepada kami. Tuhan sudah bangkit dari maut.
mengalahkan maut untuk kami. Kami harusnya sudah menang, sudah bebas daripada tekanan-tekanan dunia ini. Karena apa? Karena kami punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk kami. Kami berdoa khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu jemaat GKAI Bener. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Bapak, Ibu, Saudara jemaat GKAI Bener. Lindungi kami Bapa dari segala yang tidak baik, penderitaan karena virus corona yang ada di sekitar kami. Kami mohon perlindungan Tuhan dimanapun kami berada. Baik kami di rumah, baik kami di tempat pekerjaan, kami berjalan di sekeliling rumah kami. Lindungi kami Bapa. Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, Tuhan lindungi. Mereka yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan jagai. Perlindungan Tuhan nyata, bagaikan tiang awan yang melindungi umat Israel ketika siang. Bagaikan tiang yang selalu menjagai kami, melindungi. Beri kami kekuatan Bapa untuk selalu setia berharap kepada Tuhan. Kami akan terus setia beribadah, memuji, menyembah Tuhan dari rumah kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Tuhan berkati semua gereja Tuhan yang terus setia beribadah kepada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan semua jemaat GKAI Bener dalam perlindungan Tuhan. Ajar kami terus setia beribadah. Ajar kami untuk terus setia bersaat teduh di rumah kami masing-masing. Kami akan saling mendukung dalam doa kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hidup kami. Semua jemaat GKAI Bener, dari yang masih anak-anak, remaja, pemuda, sampai yang sudah lanjut usia. Perlindungan Tuhan ada bersama kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin.